Ini lagi viral banget nih, Keisha. Sinetron dia yang baru tuh ramai banget gitu. Bagaimana nih ketika pasca bencana, Palu seperti apa sekarang? Silakan Pak, kita ngobrol-ngobrol sambil main ini catur. Ini seriusan? Oh, serius dong. Monggo Pak. Hebat. Bisa main catur kan? Loh, nggak, kok tahu saya suka catur gitu loh? Iya, kita kan survei. Pak Pasha ini kan hobi banget catur dan memang player. Kenapa? Kan kedudukan sendiri. Dari tadi Bapak kayaknya susah banget tuh, tangan ada yang jatuh di tiang sekarang ini. Aduh, nah jadi sambil kita main catur, aku pengen ngobrol-ngobrol sama, mumpung ada Pak Pasha di sini kan. Iya. Kita tahu semua bahwa Pak Pasha ini adalah wakil wali kota Palu. Iya. Dan masih aktif Pak sekarang? Masih aktif, alhamdulillah. Ini Sampai lagi, Februari insya Allah. Sampai Februari 2021. Iya. Ada rencana maju Pak? Saya dengar lagi persiapan untuk gubernur. Iya, kebetulan memang kemarin kami sudah bersiap diri untuk maju dalam kontestasi, tapi memang belum berkesempatan. Kenapa? Kita kekurangan kursi. Waduh, padahal kursi di sini banyak. Saya banyak kursi loh kalau mau. Kita kekurangan, maksudnya kursi partai. Kursi partai. Sebagai persyaratan untuk maju sebagai bakal calon. Waduh, sayang sekali. Padahal punya potensi yang luar biasa loh. Iya, alhamdulillah. Tapi kan saya kira proses pengabdian terhadap bangsa ini kan tidak harus selalu berada dalam dunia pemerintahan. Iya. Jadi kalau memang kemarin kita sudah berupaya, sudah berusaha, tapi toh kemudian memang ternyata ada, ya kita sebutlah halangan-halangan, hambatan-hambatan. Tapi saya kira itu kan tidak lepas daripada takdir Tuhan. Iya. Mungkin Tuhan berpikir udah. Nanti dulu. Stay dulu, istirahat dulu. Lu betul. beresin dulu, paripurna dulu selama 5 tahun selesai. Betul. Baru lu pikirkan lagi. Setuju, jadi saya selalu ngambil positif ininya aja. Iya. Berarti Bro Pasha ini udah hampir 5 tahun berarti? Insya Allah hampir 5. Sekarang sudah 4 tahun 7 bulan, jadi kurang lebih 4 bulan lagi. Saya mengamati terus ya perjalanan beliau menjadi wakil wali kota Palu itu betul-betul banyak sekali mengalami cobaan. Salah satunya ketika kota Palu mengalami bencana. Itu baru menjabat 2 tahun ya? Baru menjabat 2 tahun. Dan itu betul-betul Bro Pasha ini ya intens di sana tuh, merapikan itu ya? Nggak ada pilihan lain, karena kita sebagai wakil kepala daerah. Terus yang kedua itu menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pada saat terjadi bencana pun ya memang kita, ya minta maaf dalam bahasa saya itu tidak ada pilihan lain. Pun kita juga adalah bagian daripada korban itu sendiri kan gitu kan. Ya, kita dan itu setiap hari memang nggak tidur di rumah ya? Ya tidak tidur di rumah. Jadi betul-betul kayak mengunjungi juga. Kebetulan memang nggak ada yang di rumah. Semua masyarakat itu pada saat itu tidak ada yang berani masuk dalam rumah kan, gempa bumi kan waktu itu. Iya. Jadi, itu saya lihat di televisi, itu betul-betul yang tanahnya sampai retak segala. Karena tanah yang retak itu memang yang yang disebut sebagai wilayah patahan, daerah patahan. Patahan lempengan itu lempengan bumi. Ya memang akibatnya sampai ke retak. Ada yang retaknya kan juga relatif ya, ada yang semeter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai cukup lebar lah gitu, sampai 5 meter, 10 meter gitu. Akhirnya bagaimana nih ketika pasca bencana Palu seperti apa sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke dalam tahapan rehab rekon. Rehab rekon itu sendiri sebenarnya sudah dimulai dari setahun yang lalu. Nah, jadi alhamdulillah kan keroyokan nih untuk ngerehabnya kan. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga kementerian lembaga sesuai dengan instruksi presiden. Maka kami Kota Palu yang merupakan bagian daripada 4 kabupaten kota yang terdampak kemarin itu juga sekarang sudah cukup masif untuk melakukan pembenahan di dan kelihatan memang progres perkembangan cukup baik ya. Alhamdulillah. Sudah mulai tertata lagi. Sudah tertata kembali, bahkan jauh lebih baik sebenarnya. Jauh lebih baik ya. Lebih baik gitu. Ya di balik bencana mungkin ada hikmah. Ada hikmah. Anak-anak sehat, Bro? Alhamdulillah. Semua di Jakarta sekarang? Semua di Bogor. Di Bogor, sorry. Di Bogor. Semua ada di Bogor. Nah, ini hari ini kan libur nih. Terus datang main ke sini. Berarti weekend berdua. Ya tadi pagi sempat sarapan bareng. Nah, kita pokoknya kalau bisa, saya kan terbiasa kalau pokoknya makan lah. Kalau makan tuh kalau di rumah pasti harus ngumpul. Harus ngumpul. Anak-anak pasti saya absen. Iya. Sesempatnya. Nah, kayak tadi pagi sempat jalan bareng terus mereka bilang, "Dedi mau kemana?" "Mau ke rumahnya Om Andre." "Andre mana?"
Andre Taulany. Oh, Andre Taulany yang ganteng itu, Om ganteng itu. Masa? Bilang begitu? Iya, Terima kasih. Udahlah, Dedi ngerti kalau kamu juga misalnya belum paham yang mana ganteng, yang mana enggak, oh, gitu kan. Iya sih. Iya, artinya biarlah mereka. Saya udah senang loh tadi. Enggak tahu maksudnya, mungkin ganteng banget tapi dia kurangi jadi ganteng, kan saya juga nggak sepakat dong. Iya. Maksud saya itu Om Andre itu ganteng banget. Iya. Dan dia adalah idolanya Dedi, saya bilang gitu. Dan dia adalah salah satu public figure terbaik yang ada di bumi Indonesia ini kan. Terima kasih Pak. Oh, mereka pengen ikut, saya bilang jangan. Nanti gantianlah aku yang sowan ke tempat Insya Allah. Amin. Kita sambil main catur ya Pak ya? Bisa. Jadi sambil, masa main catur aja nggak bisa sih? Loh, nggak bisa. Ini raja jalannya cuma satu. Iya sih. Ke depan, ke samping. Tapi dia raja loh, raja kan bisa bebas kemana-mana. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Justru raja itu dijaga. Oh iya. Kalau dalam dunia percaturan. Iya, berarti kalau gitu harus dibuka jalannya dulu ya? Ya. Set, nah itu boleh. Nggak boleh kepleset. Iya benar-benar. Nggak boleh kepleset. Kenapa namanya pion? Kenapa? Karena dia rame. Kenapa namanya pion? Karena dia rame. Karena dia rame ada teman-teman. Kalau dia sendiri namanya sepion. Sepion, oh iya. Sepion ya. Iya. Oh, baik. Ngomong-ngomong sambil ngobrol kita ya. Sambil ngobrol ya. Dari anak total ada 7 sekarang ya Pak ya? Total baru 7. Baru 7? Mau ditambah lagi rencana? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Sudah tutup pabrik semua ya? Tutup pabrik semua udah. Iya. 7 juga luar biasa. Nggak boleh nambah lagi. Itu 7 itu bagus. Itu 7 itu angka keberuntungan. Ya. Keisha Alvaro. Ya. Sekarang udah remaja. Ya. Udah ganteng. Dia mau 17 tahun. Udah pengganti bapaknya nih kalau silat. Udah mulai kelihatan ada bakat-bakat di entertainnya. Ini lagi viral banget nih Keisha nih. Sinetron dia yang baru tuh ramai banget gitu loh. Ya saya. Gimana itu? Enggak, ini bagus ya. Kenapa? Enggak langkah-langkah ini langkah-langkah berlebihan seperti ini saya suka loh. Ya, jangan berlebihan. Iya. Paham. Ya memang dia ternyata anak saya yang satu ini bakatnya justru lebih dari saya. Kenapa saya katakan lebih dari saya? Justru dia lebih dulu sukses di dunia keaktoran. Nah, kalau saya kan, saya dulu memang basicnya awalnya juga sinetron dulu. Pernah masih sinetron dulu Bapak? Loh. Saya nunggu gongnya nih. Saya nunggu gongnya. Bukan, maksudnya pernah lah. Pernah. Ya apa, sinetron lepas lah. Sinetron lepas, FTV-an dulu. FTV pernah dulu. Iya. Tahun 98, 99, pernah lah. Nah, Keisha ini memang startnya dari situ. Ya, dia dari situ dan sukses. Maksudnya dia berhasil mengukir namanya di dunia sinetron tuh sebagai apa, sebut saja artis remaja ya, gitu. Bagus. Nah, kalau saya kan memang pure musik. Iya. Nah, Keisha itu baik di aktor, terus musiknya juga dia jalan. Walaupun memang saya bilang sama dia, udah Keisha tunggu 17 tahun, insya Allah. Jadi kamu bawa lagu-lagu dewasa juga, pantes gitu. Lebih pantas. Kan gak enak kalau lagu-lagu remaja, dibawa ini lagu-lagu mendayu-dayu, benar. putus asa, putus ini kayaknya terlalu berlebihan. Kurang, nanti kalau 17 tahun baru ya. 17 tahun. Tapi Keisha udah punya pacar? Banyak. Oke, iya. Yang saya tahu banyak ya. Iya. Karena istilahnya buah tidak akan jatuh jauh dari... Dulu. Iya dulu. Zaman masih dulu kan. Zaman dulu. Iya. Saya juga pernah mengalami begitu. Kalau dulu banyakan saya. Masih kalah Keisha. Masih kalah Keisha. Tapi nggak apa-apa lah namanya. Ya, jadi apa namanya? Ya tapi kan saya kira itu wajar lah sebagai anak remaja yang sedang tumbuh, ya kan. Dan saya kira itu very normal ya. Hubungan gimana? Maksudnya Keisha kayak gini kan? Saya kemarin nemenin dia juga di lokasi syuting. Walaupun itu saya mau tanya, lu bisa bagi waktu sampai begitu tuh? Ya saya sesempetnya, misalnya. Oh, datang sebentar mampir. Datang, misalnya dari Palu nih terbang, tas. Nah saya tanya dia, kakak di mana? Lokasi syuting dia tidak. Oke, lokasi itu. Datang. Nah, jadi mampir sebentar ya. Ya, mampir sebentar. Ngobrol-ngobrol, bawain dia makanan yang dia suka, biasanya gitu. Udah, balik. Gitu aja. Tapi tetap tiap hari ada komunikasi ya, telepon. Oh pasti. Khususnya kalau setiap tanggal 1 dia pasti nelfon. Iya sih, memang itu tanggal-tanggal pencairan dana. Ayah, gitu kan. Oke. Udah tahu kodenya. Udah tahu. Keisha ini sekarang sudah jadi idola. Iya. Kira-kira pesan dari seorang ayah untuk Keisha seperti apa? Kita pernah ada di usia seperti dia. Betul. Kita pernah ada di kegalauan seperti dia, dalam artian ini masa-masa transisi, dia harus melepas masa remajanya menuju masa dewasa, usia dewasa, yang tentunya tantangannya lebih banyak, terus muatan pikirannya juga pasti lebih besar, dan lain sebagainya. Jadi saya termasuk tipikal orang tua yang tidak terlalu banyak mengekang dalam konteks pergaulan, tidak. Pertemanan silakan, bersahabat silakan, tapi saya hanya menekankan yang selalu saya sampaikan ke dia. Saya selalu tanya gini,
ingat apa pesan ayah? Tahu ya kata gitu. Apa itu? Jangan terlalu mudah percaya sama orang. Bergaul boleh, silakan bebas-bebas aja. Tetapi harus tahu tempatkan diri. Mana yang harus dekat, mana yang nggak perlu dekat-dekat banget, mana yang nggak. Yang ketiga, narkoba itu jangan. Betul. Betul. Karena itu yang memang, dan kebetulan itu yang saya jalanin. Iya. Begitu. Dan kebetulan bokap saya juga dulu ngelatihnya begitu. Maksudnya, silakan, saya ini nggak dilarang bergaul. Dan Bro Pasha ini termasuk salah satu musisi yang jauh dari narkoba. Iya. Begitu juga saya, alhamdulillah. Iya. Kita tuh kan kadang-kadang dunia musisi ini kan dekat banget rentan dengan narkoba. Tapi kita alhamdulillah ya. Iya, dan itu yang diturunkan. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak mau dipaksa. Sama kayak minum sebenarnya. Saya kan juga tidak minum alkohol gitu kan. Jadi memang nggak bisa aja. Gitu loh. Yang paling saya takut minum itu paling banter saya minum mengkudu. Waktu itu saya langsung mengkudu ya. Langsung. Mengkudu itu bukannya buat minyak angin. Ada jus mengkudu, pahit banget, jus dan bau. Ya. Nah itu saya nggak kuat. Gitu. Jadi jangankan bir, mengkudu aja saya nggak kuat. Mengkudu ya nggak sama kali itu ya. Semua orang nggak kuat aja kalau mengkudu. Berada di dunia pemerintahan. Iya. Dan bagaimana dengan Ungu? Ungu alhamdulillah dari sisi komunikasi kita tetap berjalan. Memang intensitas panggung kita bicara saat sebelum Covid ya. Iya. Di saat normal pun memang Ungu kita sudah kurangin untuk panggungnya, off-air-nya. Kenapa? Karena memang saya harus memposisikan diri dulu sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika lo memutuskan menjadi ke pemerintahan, otomatis aktivitas intensitas Ungu juga berkurang. Tapi teman-teman bisa menerima itu? Alhamdulillah pada akhirnya. Lo nggak dikeluarin? Kalau gue kan dikeluarin tuh. Waktu gue mau jadi wali kota kan. Jujur, gue pernah minta digantiin. Dulu saat gue dilantik gue pernah bilang sama anak-anak udah gue ganti dulu deh gitu loh, atau mau diganti permanen juga nggak masalah pada saat itu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab gue terhadap Ungu juga sebenarnya, karena gue nggak mau gara-gara gue terus tiba-tiba Ungunya fucked up gitu misalnya kayak stuck. Tapi nggak sih, alhamdulillah teman-teman nungguin. Pernah nyoba dulu waktu itu sekali dua kali pakai vokalis teman-teman juga. Tapi menurut teman-teman juga memang kayaknya mungkin ya itulah susah kan, sih, chemistry dan lain sebagainya. Chemistry dan image-nya udah nancep banget Ungu tuh Pasha gitu. Nah jadi alhamdulillah teman-teman nunggu. Nah sekarang alhamdulillah gue kemarin udah ngasih tau ke teman-teman bahwa gue nggak jadi maju nih. Berarti kan ada waktu lagi nih kita untuk berkarya lagi. Anak-anak semangat juga. Oke, gitu kita kumpul gitu. Kayak gitu. Dan di tengah-tengah kesibukannya Bro Pasha, ternyata beliau juga masih menyempatkan diri untuk membuat single. Jadi kayaknya darah musik itu nggak akan bisa hilang ya. Tetap bikin. Dan ini kayaknya bukan single malah album. Kenapa nggak Ungu dikeluarkan baru single? Memang stepnya gitu. Itu tadi. Jadi di dalam album Pasha solo ini memang ada misi yang lain. Oh, oke. Misinya yang pertama adalah satu, gue sebagai vokalis tuh pengen punya album solo. Itu misi belum pernah ya? Belum pernah. Oh, ini pertama kali ya? Pertama kali. Oh iya ya, sejak album pengen punya ini aja, pengen punya diskografi aja. Wajar sih itu memang kayak gitu. Kayak gimana sih kalau album solo tuh kayak apa sih rasanya gitu kan? Oh iya, pertama kali ya, belum pernah bikin album. Iya. Ungu kan sudah 15 album tuh. Tapi gue sebagai vokalis nggak tahu kenapa kayaknya pengen deh punya album solo tuh. Bukan untuk pembuktian juga, lebih ke sekedar pengen punya aja. Iya. Pengen punya aja. Sudah selesai. Sejarah hidup aja. Sudah selesai. Sudah ada. Dan misi yang kedua adalah di album ini gue mengajak teman-teman musisi daerah Palu berkolaborasi dalam aspek produksi album ini. Dilibatkan mereka dan ya paling enggak gue sebagai wakil kepala daerah yang backgroundnya dari musisi. Adalah yang gue lakuin untuk teman-teman memberikan ruang dan peluang kepada mereka ya. Dan ternyata mereka sangat qualified. Bagus ya. Bagus. Keren. Nah, Bro, tapi lu mengeluarkan album ini di tengah kondisi pandemi. Ini jadi pertanyaan. Kok bukan maksudnya kita seniman. Gitu ya. Gak harus melihat momen. Tidak harus selalu berpikir tentang benefit, tidak harus selalu berpikir tentang keuntungan dan seterusnya gitu. Saya kira untuk menunjukkan bahwa kita masih ada di industri ini, untuk menunjukkan bahwa kita masih bisa berkarya, saya kira ya terlepas memang industri butuh momentum ya. Iya, butuh momentum. Tapi saya kira kalau kita mau hubung-hubungin juga ini bagus juga. Kenapa? Di saat orang lagi resah dan gelisah di rumah, nggak jelas, jenuh dan sebagainya, inilah kita album Pasha ini bisa sebagai
alternatif penghiburan gitu loh di rumah gitu kan. Gitu. Buat yang kangen. Iya iya, ini kita lihat ini. Wih, di atas langit. Di atas langit. Di atas langit. Kenapa nggak di atas balkon? Nggak bisa nih pop. Pop itu kan harus agak sedikit metafor. Iya iya iya. Di atas langit. Ini di atas langit salah satu lagu yang ada dalam album ini. Iya, kita lihat ini ada 10 ada 8 lagu ya. Dan ini yang menjadi hitsnya. Di atas langit ini jadi jagoan pertamanya. Jagoan pertamanya kita Sumpah Demi Apa. Oh, Sumpah Demi Apa. udah tayang? Udah rilis tanggal 18 kemarin. Oh, ini Di Atas Langit nanti belum? Belum tahu. Apakah itu masuk dalam single apa tidak nanti belum tahu. Yang pasti itu judul album. Iya iya. Nah, boleh diceritain nih, Bro. Sumpah Demi Apa nih? Sumpah Demi Apa ciptaan teman kita di Palu, Vicky Fisher namanya. Ya, dia yang gue libatin untuk membuat album ini. Termasuk itu di studio dia juga. Dan Sumpah Demi Apa itu lebih pesannya mungkin lebih kepada bahwa seseorang itu butuh kepastian dalam sebuah hubungan misalnya. Kan ada orang tuh yang deket tapi ternyata baper doang. Iya. Nggak ada kejelasan. Kan suka banyak kayak gitu-gitu. Kayak lu dulu lah. Misalnya gitu kan. Maksudnya suka baperin orang gitu loh. Lu deket ngajak makan, ngajak jalan, nonton dan sebagainya. Tapi ternyata begitu si cewek ini berharap lebih, lu lihat ternyata biasa aja, kita sahabat aja. Nah itu yang kayak gitu. Makanya Sumpah Demi Apa, Sumpah Demi Apa lo. Sumpah mi apa? Cius mi apa? Gitu, iya. Ini kalau kita lihat covernya Pasha lagi giniin kacamata. Ini kacamatanya emang kendor mau jatuh. Itu kan pengennya lagi mencoba untuk memasangkan dalam posisi yang tepat. Tepat, gitu. Iya. Ganteng, lu keren loh. Masih ya? Banyak yang bilang bahwa kita tuh kayak saudara kembar. Serius? Banyak yang bilang, Mas Andre tuh mirip Pasha Ungu ya. Masa? Banyak. Itu ada 2 orang yang ngomong kayak gitu. Luar biasa tuh. 2 itu kan lebih dari 1, berarti banyak. Iya kan? Ini yang belakangnya juga nuansanya kayak agak-agak Broadway. Ya gaya-gaya apa namanya? Broadway ya? Iya eksekutif. Pakai topi. Iya, kan kita sesuai. Iya. Ya pasti kan kita tidak berada dalam posisi 20 tahun yang lalu. Setuju. Gitu loh. Disesuaikan tua, ya. Disesuaikan. Ya. Tapi tetap masih dewasa. Justru makin dewasa nih makin kalau kata-kata anak-anak cewek nih, kalau ngelihat cowok matang gini malah mereka makin gemes. Cius. Sumpah Demi Apa? Mie ayam. Jadi kayaknya Bu Adelia tuh harus ekstra hati-hati ya. Iya. Cewek-cewek yang muda-muda sekarang tuh senengnya cowok-cowok mature. Untung dia nggak denger. Untung nggak denger. Mari Bu. Jadi ini paketnya ada 10 ada 8 pengen. Punya album solo? Aku baru ngeluarin single. Seriusan? Ayah. Bukan. Dalam itu kan Ebit G.Ade. Ini yang Rito Harahap. Ayah, dengarkanlah. Sudah bisa disaksikan di Taulani TV dan platform-platform digital yang ada di Indonesia. Kenapa kepikiran lu saya produserin? Bener? Gak usah keluar duit Andre Taulani. Serius? Saya produserin. Mungkin keluar duit malu-maluin aja punya anggota cadangan prediksi. Wah, iya juga deh. Iya. Itu kan single, berarti masih ada 7 lagu lagi nanti bisa kita produksi. Gak usah, yang single taruh aja. Kita bikin yang baru. Kita bikin baru. Keren, terima kasih. Wah, ini rezeki lagi. Kolaborasi lah kita. Lagu saya buatin. Wih, bener. Ya kan? Jadi, gue punya studio loh. Yang bener. Nanti ini kita coba nyanyi nanti di atas lagu yang yang mana ya? Ibu? Kan tadi ayah. Bukan, maksudnya bapak penyanyi lagu apa di single ini? Oh, Sumpah Demi Apa? Sumpah Demi Apa? Masa ini ayah ini ibu? Iya sih, bener juga. Iya. Ayah, ibu. Iya, saya juga adil kan? Iya. Wah, saya udah mulai merasa nyaman dengan dia ya. Ini bisa jadi berpartner juga nih. Ini lagu yang di atas langit ini, di atas langit. Bukan. Bukan, itu bagaikan langit. Oh, bagaikan langit. Bagaikan langit. Oh iya. Di malam hari kan gitu. Iya. Dan dapat bonus ini masker. Jadi buat ini dijual ya? Loh, Pasha tuh nggak pakai jual-jualan, bro. Lu mah langsung ketawa aja sih. Lo-nya itu loh. Gue nunggu ujungnya apa nih? Ini dijual? Nggak dijual. Barter doang sama duit. Beda ya? Beda. Barter duit sama jual kan rela. Iya. Kalau bayar beli itu kan kayak maksa gitu. Iya. Kalau barter beda. Barter aja, kita kasih CD, masker, lu barter duit. Betul. Udah. Barter duit. Simple. Bisa didapat di mana nih? Di mana aja? Di mana aja bisa. Nyari ini di mana nih? Di Trinity Official Merchandise. Shopee juga ya?
Shopee juga. Shopee juga. Shopee. Oh, ini produsernya Trinity. Nggak usah kita producer gitu, nggak usah gitu. Gara-gara Kan ngomong pakai Shopee. produser. Produser, iya Trinity. Eksekutif. Trinity memang keren banget. Ayo Trinity, saya membuka diri untuk bikin album. Silakan Trinity mau biayain boleh ya. Ya. Dan video klipnya udah rilis loh. Udah. Di mana bisa disaksikan? Di Trinity Optima Production Trinity YouTube-nya. Optima Production juga. YouTube-nya. Kalau gitu Pasha harus punya YouTube juga dong. Seriusan? Iya dong. Jadi video klipnya juga bisa tayang di YouTube. Skak. Wah. Coba sekali ngomong. Ateng. Iskak Ateng. Oh, Ateng. Itu Iskak. Iskak. Wah, kalah gua. Waduh. Nggak sabar nih pengen ke studio di atas. Yaudah yuk, abis ini kita ke studio. Terima kasih bro, udah datang ke Papa Lova Taulani TV. Sukses selalu apapun yang dijalankan, dilancarkan semuanya. Amin. Dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like Taulani TV. Dan jangan lupa tunggu juga, soon Pasha akan bikin YouTube channel. Syukran. Jangan lupa nih, didengerin lagunya Pasha yang terbaru, Free Masker. Di atas langit. Di atas langit. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.